Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat hijab merah. Semoga kita semua senantiasa dalam pelukan kasih sayang yang maha kuasa. Amin. Beberapa waktu lalu ada berita di Kompas mengenai kilatan cahaya di Gunung Merapi. Nah, menurut informan, kilatan cahaya itu adalah aura wabah pagebluk. Pagebluk bukan hanya soal penyakit, namun semua aspek kegiatan alam baik banjir, badai, erupsi, gunung, gempa, dan tsunami. Dan ini turun dari langit pada bulan Mei lalu. Aura pagebluk itu hingga saat ini masih bekerja dan berbase camp di Kawah Merapi, Yogyakarta. Lalu ada kilatan cahaya yang terekam di atas Gunung Raung. Nah, menurut informan, kalau kilatan cahaya itu adalah burak yang turun dari langit. Nah, siapakah penunggang burak itu? Beliau adalah SP, Sang Pencerah atau pemimpin umat. Itu menurut informan, dan tidak ada satupun paranormal atau yang mengaku orang pintar alias indigo yang bisa mendeteksi energi apa itu. Lalu misteri suara ledakan di Buleleng, Bali. Nah, itu adalah ledakan yang tidak ada yang bisa memecahkan bahwa itu adalah ledakan apa, akan tetapi hasil penyelidikan dari Kasubag Humas Polres Buleleng mengaku mendapat informasi ada benda bersinar yang jatuh dari langit. Kata informan, benda bersinar itu adalah anak naga sebesar kereta yang turun dari langit, dan saat ini naga tersebut ada di wilayah ini. Naga tersebut kelak akan menjadi tunggangan Sang Kinasih menjalankan tugasnya ke seluruh penjuru dunia. Berbicara mengenai Satrio Piningit, harus bisa membuka wawasan secara global, mikro, dan makro universe. Tidaklah cukup hanya berdoa dan memperbaiki diri sendiri. Siapa yang bisa menjamin lebih dari 5 miliar penduduk bumi berubah menjadi orang baik di mata Tuhan? Apabila manusia sudah berubah semua, siapa yang menjamin tidak ada setan gentayangan atau aura negatif melalang buana mencari mangsa? Akhirnya manusia kembali dikuasai oleh keburukan. Suka tidak suka pasti terjadi. Hal ini merupakan sebuah siklus alam. Ini menurut informan. Berharap atau tidak, percaya atau tidak, SP datang untuk membenahi semua. Logika sederhananya, SP katanya utusan atau pilihan Tuhan, perpanjangan tangan dari Tuhan untuk memperbaiki segala hal. SP berilmu tidak nyata, yaitu doa kejujuran, kepasrahan, dan keikhlasan menjalani martir. Itulah sebabnya Tuhan berkenan kepada SP. Lalu apakah sebanding semua hal tersebut bila dikaitkan hanya dengan negara Indonesia saja, wilayah Nusantara saja? Urusan SP adalah global. Sekali bergerak maka miliaran orang terkena imbasnya. Sekali bergerak maka miliaran setan terkena imbasnya. Jangan berharap SP membawa perubahan pada Indonesia. Asal boleh dari Indonesia, tetapi SP untuk dunia. Ini adalah suatu pelajaran bagi seluruh manusia untuk tidak mengklaim sesuatu hal. Sifat manusia yang umum adalah asal dari mana harusnya untuk daerah itu yang paling penting, paling utama. Sifat ego kedaerahan, sifat ego karena kesukuan, sifat ego karena
kesamaan paham, dan lebih parah lagi kalau ada sifat ego karena separtai misalnya. Sifat ini harus dihilangkan dalam menerima SP. Sifat legowo karena ternyata SP untuk bersama harus dijunjung tinggi. Dan jangan kecewa bagi yang tidak mendapat kesempatan bertemu dengannya. Bisa jadi keberuntungan ada di anak atau cucu kita. Ini menurut informan. Kalimat ini harus sangat diwaspadai. Kalimat terburuk yang akan diterima manusia yang berbeda pemahaman dengan SP. SP membawa agama Budi dan Sabdo Palon akan mengumpankan mereka yang tidak bisa menerima agama Budi kepada Brekasan dan Demit. Ini yang terparah. Artinya manusia tersebut tidak akan pernah ada lagi di muka bumi. Tak ada lagi kesempatan reinkarnasi. Kasarnya tidak di neraka dan tidak di surga. Tidak ada alam barzah, muspro, hilang, tak berbekas. Ini memang skenario Tuhan katanya. Ayak-ayakan beras seperti gabah diinteri yang paling baik diambil oleh Tuhan. Jadi anggapan sebagian besar masyarakat untuk berharap akan kedatangan SP harusnya diimbangi oleh keterangan wawasan tentang tujuan yang sebenarnya akan kedatangan SP. Dan manusia Jawa sudah sangat menderita, barulah SP akan datang. Kalau ada yang bertanya kapan SP datang, maka itulah jawabannya. Tunggulah hingga seluruh manusia mempunyai keributan yang luar biasa besarnya. Penyakit di mana-mana dan bencana alam di mana-mana. Kehancuran yang tiada tara lagi untuk menyelesaikannya. Barulah SP akan datang. Mana bisa urusan partai atau urusan presiden lalu kita berharap SP yang konon dengan kesaktian yang maha dahsyat akan datang. Boleh kita berharap bahwa kita harus mempunyai perjuangan untuk bangsa dan negara selama kita mampu, akan tetapi di sisi lain skenario Tuhan tetap berjalan. Jadi anggapan sebagian besar masyarakat untuk berharap akan kedatangan SP harusnya diimbangi oleh keterangan wawasan tentang tujuan yang sebenarnya akan kedatangan SP. Seletem besuk, maaf saya bukan orang Jawa jadi nggak terlalu piawai menyebutkan kalimat itu, dan hingga manusia Jawa sudah sangat menderita barulah SP akan datang. Ada hal baru, sering kita mendengar kalimat Indonesia mercusuar dunia. Apa artinya? Kapan? Indonesia sebenarnya sudah menjadi mercusuar dunia sejak awal. Hanya saja pelitanya padam. Pelita ini akan dinyalakan oleh manusia cahaya. Manusia cahaya, tak lain dan tak bukan SP itu sendiri. Indonesia mercusuar dunia adalah siloka dan bukan suatu kata yang menggambarkan keadaan di mana Indonesia akan besar seperti negara adidaya adikuasa. Mercusuar ini akan menerangi seluruh jagat raya.